Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Iya, mana semangatnya yuk? Semangat pagi, luar biasa. Oke, sebelum diskusi ini dimulai, saya akan membukanya dengan pantun. Nanti minta tolong dibuka dengan kata cakep. Oke ya. Hari Minggu jalan-jalan ke Pulau Bali. Dari situ lanjut ke alun-alun Ngawi. Selamat siang ibu-ibuku yang cantik sekali. Izinkan saya mengucap salam sebelum dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya yang pada hari ini bersedia hadir dalam diskusi diseminasi budaya positif di TK Dharma Wanita Jambangan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung dimulai dari diseminasi budaya positif oleh Ulfa Mulia Dewi CGP Angkatan 10. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemahaman tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Sebelum kita belajar tentang budaya positif, kita akan melihat cerita inspiratif dari video yang tayang saat ini. Bersama dengan anaknya sedang membuat api unggun saat acara camping keluarga di tengah hutan. Setelah menyalakan api dan api itu mulai membakar air yang tadi disiapkan, sang ayah melihat seekor ular yang tidak bergerak beberapa meter dari tenda mereka. Berpikir bahwa ular itu sudah mati dan khawatir menimbulkan bau, sang ayah memegang ekor ular dan hendak melemparkan ular itu ke api unggun. Namun ternyata ular itu belum mati dan bahkan mencoba menggigit tangan si ayah. Karena kaget, maka secara refleks sang ayah melempar ular itu ke dalam api unggun. Namun setelah itu, sang ayah segera mengambil kayu panjang untuk mengeluarkan ular yang tadi hampir menggigitnya dan melemparkannya ke semak-semak di hutan jauh dari tenda mereka. Anak si laki-laki heran dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, "Ayah, kenapa ayah malah menyelamatkan ular yang hampir saja menggigit ayah?" Sang ayah pun tersenyum. Ular itu tidak punya pilihan selain menggigit ayah. Nalurinya untuk bertahan hidup membuatnya segera menggigit untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak peduli yang akan digigitnya orang baik atau orang jahat. Tidak peduli apakah kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, berpenampilan menarik atau tidak. Sedangkan ayah berbeda. Ayah punya pilihan apakah ayah akan menyelamatkan hidup ular itu atau tidak. Kenapa perlakuan buruk ular itu harus saya balas dengan keburukan? Kenapa kebaikan kita ditentukan oleh pihak lain? Pada dasarnya ular itu tidak mengganggu selama dia jauh dari kita. Sahabat Bagai Studio, hidup adalah pilihan. Apakah kita akan berbuat baik atau berbuat buruk, dan semuanya tergantung dari respon yang kita lakukan. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang buruk, kita tetap bisa merespon dengan hal baik atau hal buruk. Jika kita sudah tahu apa yang dilakukan orang lain buruk, kenapa kita harus membalasi dengan keburukan? Dan juga, untuk apa kita diberikan akal pikiran dan hati nurani jika apa yang kita lakukan hanya meniru keburukan orang lain? Yuk sahabat, mulai sekarang selalu kita berusaha memilih untuk melakukan hal baik apapun situasi yang kita hadapi. Oke, dari video ini kira-kira apa sih mendapat pelajaran apa yang dapat kita ambil? Mungkin ada yang mau mengungkapkannya? Berbuat sesuai dengan hati. Berbuatlah selalu untuk berbuat baik apapun situasinya, itu baik situasi yang kepepet atau tidak, karena kita manusia itu diberi akal pikiran, kita
gunakan akal pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Ibu Uda. Oke, benar sekali. Walaupun ada sisi buruk dari seekor ular, karena dia sifatnya ingin melindungi diri sebenarnya, tapi karena ular, jadi mungkin kalau manusia pun juga ingin melindungi dirinya, ular pun juga ingin. Tapi seorang manusia punya pilihan, apakah dia ingin membunuh ular tersebut atau dia ingin menyelamatkan. Jadi setiap orang pasti ada sisi baik dan buruknya. Apakah dia ingin membuat hal itu baik atau buruk, itu adalah pilihan kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Konsep budaya positif ini yang akan kita bahas, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita kupas satu persatu pengertiannya, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Coba kita tepuk dulu yuk. Belajar Pancasila. Jadi mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Karakter inilah yang nanti ingin kita wujudkan kepada peserta didik kita. Lanjut, pengertian dari disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri, diri sendiri. Jadi misalkan membuang sampah, kebudayaan positif membuang sampah itu muncul pada diri anak sendiri. Jadi guru tidak perlu setiap hari menyuruh anak, ayo buang sampah di tempat sampah. Nah, kalau motivasi intrinsik berarti itu akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Di sini nilai kebajikannya begitu banyak, ya. Kalau di tingkat kita, tingkat pendidikan anak usia ini, semampunya kita menanamkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi tidak perlu banyak-banyak, paling enggak sebagian kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan kisah ular tadi, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Penguasaan, kasih sayang,
dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan manusia yang minimal kita butuhkan. Bertahan hidup biasanya kaitannya dengan fisik. Misalkan ketika anak lapar, anak pasti akan makan. Kasih sayang, mungkin di rumah anak kurang kasih sayang orang tua, jadi di sekolahan kita berusaha untuk memberi kasih sayang itu kepada anak. Kemudian kebebasan, pastinya kalau anak terus kita kekang, pastinya dia juga ingin ada rasanya kebebasan. Kesenangan di sini ketika anak belajar dengan sesuatu hal yang hari ini misalkan melipat, kok besok melipat lagi, melipat terus, pastinya anak bosan dan merasa kurang senang. Terakhir penguasaan ini berkaitan dengan bahwa dia ingin dianggap di kelasnya. Misalkan aku loh Bu, bisa ini, bisa itu, bisa itu. Nah, jadi dia ingin dianggap di dalam kelas tersebut. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Lanjut, motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ini bersifat eksternal. Terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, motivasi ini berasal dari perilaku manusia. Nah, yang perlu kita terapkan yaitu adalah bagaimana menumbuhkan motivasi internal yang ada pada diri anak. Seperti contohnya tadi, ketika dia melihat sampah, tidak perlu disuruh oleh gurunya, dia akan otomatis mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Itu adalah motivasi yang perlu kita tanamkan, yaitu motivasi internal dari dalam sendiri. Kemudian ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, guru kita sebaiknya punya kemampuan untuk hal tersebut, namun disarankan salah satu yang terbaik untuk anak. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Bagaimana sih contohnya? Oke, kita lihat dari video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu.
harus pilih lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Tak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, dari video ini berarti insya Allah kita udah punya gambaran bagaimana nantinya ketika ada anak yang mengalami kesalahan, melanggar sesuatu keyakinan, bagaimana cara mengatasinya. Jadi setelah ini mungkin kita perlu membuat keyakinan kelas masing-masing sehingga anak punya keyakinan kelas apa yang ada di kelas kita, kemudian konsekuensi apa yang didapatkan ketika anak melanggar keyakinan kelas tersebut. Oke, lanjutkan. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa makan saat jam pelajaran berlangsung. Ada ya, kalau apalagi untuk pendidikan anak usia dini, ini untuk makan pada saat jam pelajaran ini sangat sering dilakukan. Nah, ada 5 posisi kontrol yang dilakukan guru. Contohnya seperti ini, yaitu posisi sebagai penghukum, berdiri di depan kelas. Nah, jadi ketika anak makan, anak disuruh berdiri di depan kelas. Nah, sambil berteriak, ya. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, itu membuat rasa bersalah sehingga anak merasa sedih, ya. Lalu posisi kontrol sebagai teman, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Sebagai teman itu sebenarnya juga bagus, cuma terkadang kalau hal itu dilakukan terus-menerus, maka anak akan cenderung seenaknya sendiri dan kadang mengulangi itu lagi. Lanjut. Contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu konsekuensinya. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas dan kita membuat konsekuensi ketika anak melanggar, pastinya kita sudah anak akan tahu konsekuensi ketika misalkan membuang sampah sembarangan. Nah, konsekuensinya apa? Kemudian posisi guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari sini anak akan berpikir bagaimana solusinya, apa ya solusinya dari video yang kita lihat tadi, apa ya solusinya ketika kok saya terlambat, kalau ini ketika makan saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira kalau sebagai manajer solusinya ketika anak makan saat jam pelajaran itu apa? Memunculkan intrinsik. Kalau posisi sebagai manajer itu anak akan diarahkan atau didorong untuk muncul motivasi intrinsik. Jadi sesuatu yang ada di hari hati. Jadi mereka mengerti akan kesalahannya itu memang benar-benar dari dia, bukan dari faktor eksternalnya. Terima kasih Bu Pipit. Ya, betul sekali. Kita sebagai guru menstimulus merasa anak bagaimana motivasi intrinsiknya itu muncul dari dalam diri anak. Ketika dia mengalami kesalahan, dia harus berpikir solusi ketika saya membuat kesalahan itu apa ya. Nah, seperti itu sebagai posisi manajer.
keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jawabannya adalah, lanjut, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas termotivasi dari dalam diri peserta didik, itu kalau keyakinan kelas. Dan peserta didik lebih bersemangat menjalankan keyakinan kelas daripada sekedar mengikuti peraturan kelas. Karena keyakinan kelas dibentuk atas kesepakatan yang dibuat dan disetujui bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kalau peraturan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan agar terciptanya suatu kondisi yang kondusif dan disiplin. Kalau keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan antara murid dan guru. Tapi yang menciptakan itu anak. Misalkan kita rasa kita menggambar tempat sampah. Cak, ini namanya apa? Tempat sampah. Oh, berarti itu Bu harus menjaga kebersihan kelas. Jadi harus buang sampah di tempat sampah. Nah, contohnya seperti itu. Kalau peraturan itu misalkan kita yang buat, guru yang membuat, kepala sekolah dan guru yang membuat. Misalkan berangkat sekolah harus pukul 7:30, 7:30 harus sampai sekolahan. Nah, itu berarti harus dipatuhi oleh siswa agar kondisi dalam sekolah itu kondusif dan disiplin. Nah, itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama murid, kalau peraturan itu dibuat oleh kepala sekolah dan guru. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ketika kita di kelas, kita bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama. Di sini acuannya yaitu bersifat abstrak. Abstrak itu nyata, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataannya itu positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja namun mudah untuk diingat. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi yang ada di sekeliling kelas saja. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang membuat keyakinan kelas murid dan guru untuk terciptanya kondisi pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan. Lanjut. Nah, kita permainan dulu biar refresh. Oke, di sini kalau kosong berarti kosong, kosong, kosong. Kalau jeruk berarti tepuk 1. Kalau apel berarti tepuk meja. Kalau jeruknya 2 berarti tepuknya 2 kali. Kalau apelnya 2 berarti tepuk meja 2 kali. Kalau kosong tetap kosong. Oke, kita lanjut permainan dulu ya. Oke, pemanasan ya. Kita ulangi dari awal. Mundur Bu. Dimundurkan dulu. Sahabat kan? Oke, kita mulai. Oke, setelah ini permainan ya, kita ulang. Ya, petunjuknya ini ya, kita mulai.
goyang. Tepuk semangat, prok prok prok, dang dang dang, prok prok prok, jing jing jing, prok prok prok, dung dung dung, prok prok prok, dang dang dang, jing jing jing, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ta, aha aha, semangat. Oke, yuk ulangi tepuk semangat, prok prok prok, dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ta, aha aha, semangat. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, kita ke terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004 dalam LMS Guru Penggerak Modul 1.4 Budaya Positif. Melalui restitusi, guru dapat pertama membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terakhir memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi kenapa kok segitiga? Apa saja isinya? Oke, lanjut. Ini isi dari segitiga, tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, dari bawah menstabilkan identitas, kemudian ke atas validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Dari sini menstabilkan identitas. Apa saja yang dimaksud menstabilkan identitas? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dari awal tadi kita lihat bahwa ibu juga pernah melakukan kesalahan hal tersebut, tapi pasti ada solusinya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lanjut lagi validasi tindakan yang salah, yaitu pertanyaannya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi validasi tindakan itu kita tanya alasannya anak dulu. Setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tadi seperti contohnya makan saat jam pelajaran. Saya kan bisa makannya nanti, sabar dulu ya, kan bisa. Terakhir menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita ketika menanyakan keyakinan, sebelumnya berarti kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga ketika anak melakukan kesalahan, dia akan tahu solusi dan konsekuensi yang akan dia dapat. Lanjut. Nah, ini penjelasan tentang segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Oke, ini ada dalam video Ibu dan Bapak guru materi guru penggerak modul 1.4 Budaya Positif. salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Di sini nanti ada contoh permasalahan dari seorang siswa. Pendidikan diagnosis berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Iya Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir pada lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita menentukan sebagai posisi manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3.
kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu pernyataan tentang menstabilkan identitas. Menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, nah itu adalah pernyataan dari validasi tindakan yang salah, dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini guru memberikan penguatan agar anak bermotivasi secara intrinsik. Saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan yang disampaikan untuk menanyakan keyakinan. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, itu adalah video penjelasan tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Oke, lanjut. Yaitu tahapan segitiga restitusi dapat disimpulkan di sini, yaitu untuk menstabilkan identitas,
anak masih berbuat salah itu tidak apa-apa pernyataannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasakan begitu. Kedua, validasi tindakan. Pernyataannya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasan dari tindakan tersebut. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, mungkin salah satu kesalahan yang dilakukan itu penting buat dia. Terakhir, menanyakan keyakinan. Pernyataannya yaitu apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kedua, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi guru menanyakan dulu kepada anak, kelas seperti apa sih yang ideal itu. Terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ketika anak melakukan kesalahan, guru menanyakan untuk memberikan penguatan bahwa kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi ketika anak mengalami kesalahan, jangan kita menghakimi anak secara terus-menerus. Jadi setiap anak yang punya kesalahan itu pasti ada alasan dibalik hal itu, ataukah dia mungkin mempertahankan sesuatu yang penting baginya. Kemudian kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol tadi, yaitu sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Sebisa mungkin kita berperan sebagai manajer. Dan karena posisi manajer itu merubah dari kesalahan, merubah dari kegagalan menjadi sesuatu yang menjadikan anak menjadi sukses. Dia merangsang anak untuk mencari solusi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Nah, terakhir terima kasih. Terakhir begitu. Oke. Ini diskusi kita hari ini tentang penanaman budaya positif terhadap anak. Kesimpulannya yaitu kita sebagai guru jangan terlalu menghakimi anak ketika anak mengalami kesalahan. Kita sebagai guru berusaha untuk memanusiakan manusia. Nah, anak itu juga makhluk Tuhan ciptaan Allah yang untuk kita rangkul, kita sayangi, kita bimbing menjadi anak yang awalnya dia salah menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab seperti itu, dan dia mampu mencari solusi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Begitu. Terakhir mungkin ada umpan balik atau refleksi dari teman-teman dari diskusi hari ini tentang budaya positif. Saya minta salah satu untuk refleksi. Terima kasih, diskusi yang menarik walaupun kita di jam yang sangat sibuk. Wah ya pemuda, karena ini masih harus semangat di jam-jam kita yang sangat padat. Alhamdulillah teman-teman, bu guru semuanya masih bisa menghadiri acara diskusi ini. Saya sangat mengapresiasi sekali Bu Lia sebagai CGP Angkatan 10, karena dengan penjenengan mengajak diskusi ini, jadi teman-teman bisa upgrade terus ilmunya. Karena kita di masa fondasi awal memang benar-benar pembelajaran karakter yang diutamakan. Jadi untuk posisi kontrol yang disampaikan tadi sungguh sangat menarik kami, karena memang karakter anak-anak di usia dini ini memang banyak macamnya karena lingkungan yang memang berpengaruh. Jadi betul apa yang disampaikan sama Bu Lia tadi, bahwa posisi kontrol yang ideal itu sebagai manajer, tapi tidak menutup kemungkinan memang Bu Lia, karena kalau kita menjadikan posisi kontrol sebagai teman, karena memang
usia anak, kalau kita menggurui pasti juga anak itu akan pasti berontak seperti itu. Terima kasih atas ilmunya kali ini. Semoga nanti teman-teman, ibu guru semuanya bisa mengupdate apa yang disampaikan dari Bu Lia tadi, menyaring semuanya dan bisa diarahkan atau bisa nanti dilakukan di kelas masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih atas umpan balik dan refleksi yang diberikan oleh Bu Pipi selaku kepala sekolah, dan saya sebagai pemateri hari ini dalam diskusi budaya positif mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang hari ini hadir mengikuti diskusi budaya positif. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita dalam pembelajaran di kelas, dalam kita untuk meningkatkan diri kita. Oke, terima kasih. Saya apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum